Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Nah, pernahkah kita melihat di dalam kelas saat kerja kelompok hanya ada satu atau dua anak saja yang aktif, yang lainnya hanya mengikut saja? Nah, hal tersebut dapat kita atasi dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Nah, dan ada cara yang terbukti efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Bayangkan jika di dalam kelas anak-anak saling membantu, saling bekerja sama, saling membantu dalam memahami materi, pasti suasana kelas akan hidup, bahagia, dan bermakna. Oleh karena itu, pada presentasi hari ini, kami akan membahas tentang cooperative learning, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, cara penerapannya, data hasil penelitian, dan contohnya di kelas. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai cooperative learning yang meliputi pengertian, tujuan, ciri-ciri, data hasil penelitian, contoh penerapannya, dan contohnya di kelas. Nah, cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama atau berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita memahami pengertian dari cooperative learning, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja tujuan dari model pembelajaran ini dalam sistem belajar mengajar. Tujuan cooperative learning. Yang pertama itu ada hasil belajar akademik, di mana cooperative learning ini bukan saja bertujuan untuk mencakup berbagai tujuan sosial, tetapi model pembelajaran ini juga memperbaiki prestasi siswa serta tugas-tugas penting lainnya. Nah, yang kedua itu penerimaan terhadap perbedaan individu. Setelah kita mengelompokkan siswa, di situ kita dapat mencampurkan atau mengajarkan anak-anak cara menghargai perbedaan, mulai dari kayak perbedaan karakteristik, bisa juga berdasarkan rasnya, ketidakmampuan dan kemampuannya. Nah, yang ketiga pengembangan keterampilan sosial, di mana tujuan ini mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran cooperative learning memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari model pembelajaran lainnya. Ciri-ciri cooperative learning. Yang pertama itu pembelajaran dilakukan dengan kelompok kecil, di mana kita sebagai guru membuat kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang saja. Kemudian kita memberikan tugas untuk mereka menyelesaikannya secara bersama-sama. Kedua, kelompok bersifat heterogen, di mana anggota kelompok terdiri dari kemampuan, karakter, latar belakang yang berbeda. Di sini tujuannya untuk mereka saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya kerjasama antar kelompok. Nah, setiap kelompok di sini akan bekerja sama karena mereka akan memiliki peran masing-masing. Yang kelima, setiap anggota memiliki tanggung jawab. Nah, di sini walaupun bekerja sama dalam kelompok, masing-masing kita akan membagi, di mana yang akan di sini yang mencari materinya, di sini yang menulis, di sini yang akan mempresentasikannya, sehingga mereka akan berperang secara keseluruhan untuk mencapai keberhasilan. Dan yang kelima itu adanya interaksi dan komunikasi antar siswa. Di sini kita akan mengajarkan siswa bagaimana mereka berpendapat satu sama lain sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada.
Nah, ciri-ciri tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah dibuktikan melalui berbagai penelitian mengenai penerapan cooperative learning dalam pembelajaran. Kemudian data hasil penelitian penerapan cooperative learning, di mana penelitian dilaksanakan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA SD Negeri Mangunsari 05 Salatiga dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe group investigation dari prasiklus sampai siklus kedua menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan siklus 1 dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa. Kondisi siswa atau kondisi awal atau sering disebut prasiklus dengan rata-rata kerjasama siswa 15,80 dalam kategori rendah setelah dilaksanakan tindakan. Siklus 1 dengan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigasi mengalami peningkatan rata-rata kerjasama siklus 1 yaitu 20,70 dalam kategori cukup. Rata-rata keaktifan siklus 2 juga mengalami peningkatan dengan jumlah 38,25 dalam kategori sangat tinggi berada dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kita dapat melihat bagaimana cooperative learning ini diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran. Nah, penerapan dalam pembelajaran itu yang pertama kita dapat menggunakan metode jigsaw. Nah, di sini pada metode ini guru akan membagi kelompok siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, setiap anggota kelompok diberikan materi yang berbeda-beda, kemudian dipelajari. Setelah itu, siswa yang memiliki materi masing-masing disatukan dengan kelompok yang berbeda-beda. Nah, setelah berkumpul untuk mendiskusikan materi tersebut, setelah memahami materi, maka mereka akan kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan materi yang telah dipelajari kepada teman satu kelompoknya tadi. Nah, yang kedua itu metode SEAD atau metode Student Teams Achievement Division. Nah, dalam metode ini guru terlebih dulu menjelaskan materi pelajaran kepada seluruh siswa. Setelah itu, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, setiap kelompok kemudian bekerja sama untuk memahami materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pada akhir pembelajaran, siswa akan diberikan kuis secara individu. Nah, yang ketiga itu ada metode group investigation, di mana dalam metode ini siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan atau menyelidiki suatu topik atau permasalahan tertentu. Nah, setiap kelompok mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, gambar, atau pengamatan. Nah, setelah itu mereka menyusun hasil penyelidikan mereka dan mempresentasikannya di depan kelas. Agar lebih mudah dipahami, berikut ini akan ditunjukkan contoh penerapan cooperative learning yang berlangsung di dalam kelas. Contoh di dalam kelas yang pertama, diskusi kelompok pada pembelajaran IPA, di mana kita membagi siswa 3-4 orang, kemudian menyuruh mengamati bagian-bagian tumbuhan, kemudian mereka menyelesaikannya lalu mempresentasikan. Yang kedua, kerja kelompok pada pembelajaran matematika, di mana siswa mempelajari mengenai operasi hitung dan penjumlahan. Setelah itu mereka dibagi berkelompok, kemudian mereka bergiliran untuk mempresentasikannya atau menuliskan di papan tulis. Yang kelima, diskusi kelompok pada pembelajaran IPS. Di sini siswa mempelajari mengenai keragaman budaya. Jadi di sini siswa berkelompok kemudian mengerjakan materi tersebut tentang budaya daerah seperti pakaian adat atau rumah adat. Nah, setelah itu mereka akan mempresentasikannya. Jadi cooperative learning adalah pembelajaran yang menekankan kerjasama atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan, sehingga semua kelompok berpartisipasi aktif dan saling membantu memahami materi. Nah, sebagai guru, kita memiliki peran dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan melibatkan semua siswa. Nah, salah satu cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan menerapkan cooperative learning, karena model ini mendorong siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu dalam memahami materi. Oleh karena itu, mari kita mulai mencoba menerapkan cooperative learning dalam pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga
materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.